Cinta setelah hijrah. Bab 48. Hasan ayo turun. Duduknya di mobil aku aja. Raka menarik-narik kaki Hasan yang enggan turun dari gendongan. Di mobil aku juga boleh. Kan nanti Hasan bobonya di rumah aku. Nanti kita beli kelinci ya Hasan. Manda ikut membujuk sepupunya itu. Papa halus itu, Nda Juza, protesnya sembari menatap sang bunda dengan sorot mata berharap penuh. Bunda sama papa akan nyusul besok ya, sayang. Sekarang main rame-rame dulu sama Manda, sama Raka dan Rai. Mau ya anak soleh bunda? Meli mencium pipi sang anak, merayunya. Pasti seru di kebun binatang ada gajah yang hidungnya panjang. Ada rusa, nanti sama Hasan kasih makan wortel. Besok papa kasih hadiah kalau Hasan nurut apa kata bunda. Yusuf turut membujuk. Deal. Ia membuka telapak tangan. Cukup lama menunggu Hasan untuk mau beradu tos. Akhirnya setelah cukup lama diam, Hasan menepukkan telapak tangan mungilnya. Deal. Iring-iringan dua mobil meninggalkan lobi hotel menuju kawasan Coblong untuk mewujudkan keinginan anak-anak pergi ke kebun binatang. Khususnya untuk mengamankan sejenak Hasan agar tidak merecoki pengantin baru. Mas, aku lapar. Melihat Meli yang merajuk dengan sorot memelas, Yusuf menghentikan aktivitasnya. Ia lupa diri, baru sadar akan sikapnya yang agresif. Dipeluknya dengan erat tubuh Meli yang wangi sebagai akhir sesi appetizer. Sekarang butuh asupan gizi untuk nanti sesi main kurse. Masa bodoh dengan dunia luar bagi dua insan yang tengah mereguk manisnya menjadi pengantin baru. Sejak siang tadi masuk kamar sampai malam ini keduanya tak lagi keluar. Gorden tertutup sempurna sejak sesi percintaan siang dimulai. Tidak tahu lagi rupa senja dan pekatnya malam. Apakah di luar hujan atau cerah semuanya tidak menjadi perhatian. Sebab dunianya kini hanya seluas ruangan presiden suite yang berubah layaknya surga dunia. Sudah lama, waktu mau kuliah. Masa-masanya labil menjalani hidup. Yusuf mencium puncak kepala Meli dengan segenap rasa cinta dan sayang yang dimiliki. Kalau kamu keberatan, aku akan menghapusnya. Meli mendongak, sehingga manik hitamnya bersirobot dengan manik hazel. Kalau bisa dan tidak ada efek samping, aku ingin tubuhmu bersih. Jangan ada tato terlukis di badan. Lukis namaku saja di hatimu. Senyumnya terkembang sembari wajah merona merah. My God. Bunda atuh pandai gombal Jusa. Bikin aku baper, Yusuf dengan gemas memencet hidung Meli yang terkekeh-kekeh. Lalu mengecup bibir yang telah bengkak karena ulahnya itu, dengan rasa bahagia yang membuncah di dada. Saying your smile is happiness for me. Meanwhile, having you is the most beautiful gift in my life. Melihat senyummu adalah kebahagiaan bagiku. Sementara, memilikimu adalah hadiah yang paling indah dalam hidupku. Yusuf Abdillah. Jatuh cinta berjuta rasa, nyata diperlihatkan Yusuf dalam bentuk sikapnya terhadap Meli. Tidak melalui proses berpacaran sebelumnya, membuat dirinya kini menikmati pacaran setelah menikah. Jemari selalu ditautkan sepanjang perjalanan menuju rumah suci untuk menjemput Hasan. Sesekali memberi kecupan di punggung tangan istrinya itu. Hanya menyetir dengan satu tangan, dan genggaman tangan hanya dilepas kala mengover persneling. Jam 9 pagi keduanya sudah check out dari hotel mengingat siang ini Mami Kanti akan pulang ke Semarang. Mobil tiba di halaman yang terbuka tanpa pagar. Tampak Hasan dan ketiga sepupunya tengah bermain mengejar dua ekor kelinci yang dilepas di taman yang dikelilingi pagar pendek. Dalahma. Papa Buye. Hasan berteriak girang setelah melihat siapa yang turun dari mobil. Lalu berlari dan menubrukkan badan pada papanya terlebih dulu. Yusuf sudah antisipasi dengan kebiasaan Hasan seperti itu agar tidak oleng ataupun bocah itu terjatuh. Segera ditangkapnya bocah kriwil itu, diangkat ke udara. Membuat Hasan tergelak riang. Bunda jadi dicuekin nih. Meli bersidekap tangan di dada, pura-pura ngambek dengan bibir cemberut. Sebab mereka asyik riang gembira berdua.
Hasan yang masih dalam gendongan Yusuf mendapat bisikan. Segera merentangkan tangan untuk memeluk bundanya. I love you, Nda, bibirnya dimanyunkan untuk mencium kedua pipi Bunda Meli. Meli berubah tertawa dan menyuyel-nguyel pipi Cubi sang buah hati. Gemas dengan tingkah lucu Hasan, geli dan malu dengan bahasa bibir Yusuf yang ikut berucap I love you tanpa suara. Niko datang dari arah luar dengan mengayuh sepeda. Tersenyum lebar mendapati Meli dan Yusuf yang masih berdiri di dekat anak-anak yang memberikan wortel pada kelinci. Wah, pulang gowes ya. Yusuf menurunkan Hasan. Menjabat tangan Niko yang baru melepas helm. Iya. Tiap minggu pagi gowes bareng komunitas. Ikutan yuk. Niko mensejajari Yusuf yang berjalan masuk ke dalam rumah. Barusan ada Satya sama Willy juga. Satya juga dulu pernah ngajak. Tapi aku bisanya Sabtu itu pun kalau tidak ada jadwal keluar kota. Minggu pagi jadwal rutin kajian di pesantren Ustadz Ahmad. Sabtu juga boleh. Kapan-kapan kita agendakan. Oke. Yusuf mengangguk menyetujui. Pengen jadi orang Bandung biar bisa ikutan gowes. Chandra bergabung duduk di sofa. Obrolan dua orang iparnya itu terdengar jelas ketika ia berencana keluar melihat aktivitas anak-anak. Bang Chandra tetap di Jakarta. Siapa nanti yang ngurus perusahaan? Weekend baru boleh ke Bandung, kita gowes bareng. Niko menggeleng tidak setuju. Sebab Chandra sudah diangkat menjadi direktur oleh ayah Hendro. Yah, capek dong Pepe gitu. Keluh Chandra yang mendapat sahutan tawa dari Niko dan Yusuf. Obrolan di dapur tak kalah seru. Salma dan Suci menceritakan jika Hasan selalu saja memamerkan dan membanggakan Papa Buye ke semua orang. Bahkan semalam Niko dan Chandra sengaja berulang kali mempermainkan bocah itu jika Papa Hasan namanya bukan Papa Buye tapi Papa Yusuf. Dan Hasan kekeh dengan jawaban yang sama, Papa Buye, Papa Atu, Papa Anda Jusa. Meli tertawa mendengar cerita keluarganya itu. Ia bersyukur jika Hasan tidak rewel dan menangis mencarinya. Itu karena teralihkan ngumpul sama saudara-saudaranya. Tidur pun rame-rame berempat sampai gak sadar saling adu. Gak ada seorang pun yang bobo cantik. Salma antusias menceritakan kebersamaan dan kerukunan anak-anak. Jadi kalau mau honeymoon, pergi aja. Tenang, Hasan akan anteng asal ngumpul berempat. Suci mencolek pinggang Meli yang tengah mencicipi dadar gulung buatan Salma. Berarti anak-anakku juga bakal di sini dong. Kesempatan atuh. Aku pun harus ngajak Bang Chandra honeymoon. Sahut Salma dengan jari mengetuk-ngetuk pelipis seolah berpikir keras. Justru gayanya itu membuat Meli dan Suci tertawa lepas. Salma pandai melucu. Singgah di rumah Suci tidak bisa berlama-lama sebab terbentur waktu harus segera ke apartemen menemui keluarga Mami Kanti yang akan pulang. Mami, padahal undur dulu pulangnya. Aku kan pengen quality time dulu dengan Mami. Meli mencoba merayu sang mertua. Keduanya memanfaatkan waktu yang tersisa dengan duduk bersama di sofa bersama Yusuf dan Papa Suryo. Sementara Hasan diajak bermain oleh Morgan seperti dulu, berdiri di jendela menunggu pesawat yang terbang rendah. Mami Kanti merengkuh bahu Meli, mengusap-ngusapnya. Melihat cara pandang sang anak terhadap Meli yang berkilatan binar cinta, membuatnya turut bahagia dan tenang hati meski berada jauh dengan buah cintanya dengan Mark itu. Morgan besok sudah mulai masuk sekolah lagi. Mami juga sebenarnya pengen dekat dulu sama kalian. Miki, kapan mau ajak Meli dan Hasan ke Semarang? Mami tunggu loh. Kanti beralih menatap Yusuf yang duduk di samping Papa Suryo. Insya Allah, Mi. Setelah ke Bogor dulu, kita akan ke Semarang. Setelah mengantarkan keluarga Mami Kanti ke bandara, Yusuf melajukan mobil mengarah ke Alam Sari Residence, tempat tinggal Meli. Begitu sampai di depan rumah, seorang pria tampak setengah berlari membukakan pintu gerbang. Membuat Yusuf urung turun dari mobilnya yang bermaksud akan membuka pintu. Hei, Anda siapanya Pak Badru? Yusuf turun dari mobil berlagak tidak kenal.
Sayang, orang ini kayaknya bukan keluargamu, lanjutnya sembari menatap Meli yang baru turun dengan menuntun Hasan. Orang yang diinterogasi malah tertawa di samping Mira yang menyambut kedatangan Hasan dengan mencium pipinya. Sepertinya calon anggota baru keluarga, Mas. Meli turut menggoda lelaki itu yang tak lain bernama Fahmi. Mira tampak mesem-mesem mendapat candaan sepupunya itu. Tante Mila, Atu punya hadiah dari Papa. Hasan memperlihatkan isi paperback yang ditentengnya. Wah, bagus sekali pesawatnya. Nanti Tante Mira pulang ke Medan naik pesawat ini boleh. Sahut Mira menanggapi keponakannya itu. Boyeh-boyeh. Meli yang paling belakangan masuk ke dalam rumah, membalikkan badan mendengar seseorang memanggil namanya. Dua orang berdiri di ambang pintu gerbang yang terbuka. Meli pun menghampirinya. Meli, selamat ya udah nikah lagi. Maaf ya saya sama Lea kemarin tidak hadir, ada halangan. Itu lo pacarnya Lea ngajak ke showroom milih-milih mobil baru buat Lea. Ujar Bu Joko yang merupakan tetangga beda blok. Ya Bu gak apa-apa, mohon doanya aja. Balas Meli dengan mengangguk sopan. Sudah tidak aneh dengan sikap tetangganya itu yang suka pamer tapi omong doang. Meli. Hebat ya baru setahun ditinggal suami udah nikah lagi. Biasanya kan kalau saling mencintai butuh waktu bertahun-tahun baru bisa move on nikah lagi. Kadang ada yang gak nikah lagi saking cinta mati. Apa dulu kamu dijodohkan ya? Senyum sumringah yang terlukis di wajah Meli perlahan memudar seiring rentetan ucapan Lea, anaknya Bu Joko. Kalimat yang terucap dengan senyum dibuat-buat itu mampu menorehkan rasa perih di hati. Membuat wajahnya seketika murung. Aya naon ieu teh, ada apa ini? Tiba-tiba Ceimas keluar dari rumahnya yang berseberangan dengan rumah Meli. Kayak ada gosip seru sampai kedengeran saya lagi nyapu. Pungkasnya sembari bergabung. Ah bukan ngegosip, Ceimas. Saya ngucapin selamat sama Meli karena kemarin gak bisa datang. Terus si Lea juga muji, baru setahun menjanda udah nikah lagi. Kan jarang-jarang ya dengar kabar seperti itu. Kalau laki-laki sih gak aneh, istri baru mati sebulan juga ada yang langsung nikah lagi. Bu Joko menerangkan dengan berapi-api berharap Ceimas mendukung ucapannya itu. Muji atau nyindir? Ceimas berkacak pinggang menatap tajam ibu dan anak itu. Salahnya di mana kalau Neng Meli baru setahun terus nikah lagi? Saya saksinya, Neng Meli bukan perempuan genit dan matre yang suka ngejar-ngejar lelaki berduit. Ceimas balik menyindir anaknya Bu Joko yang balik memandangnya tak suka. Denger ya. Saya akui saya ini tukang kepo urusan orang, tapi bukan untuk ngiri apalagi mitnah. Hanya suka penasaran aja. Meli menggeleng. Menahan Ceimas untuk tidak meladeni omongan Bu Joko dan Lea. Namun diabaikan oleh Ceimas. Neng Meli itu anak baik-baik gak pernah keluyuran malam apalagi genit sama cowok. Justru cowok-cowok tampan dan mapan pada datang menemui Pak Badru termasuk Duren Sawit tetangga kita, Dr. Gunawan. Yang bertamu orang berpendidikan dan baik-baik. Emangnya kamu, Lea? Sampai sekarang gak laku-laku. Sok jual mahal pengen punya suami pengusaha kaya. Rupa sih cantik tapi sikap kamu jelek bin butut. Cowok baik-baik mah pasti mikir 1000 kali. Kecuali jadi istri simpanan, kamu pasti laku. Udah Gak enak, nanti Mas Yusuf dengar. Meli menjadi panik melihat suasana berubah memanas. Menahan bahu Ceimas yang tengah marah. Ceimas pulang ya. Bu Joko, Lea maafin sikap Ceimas. Maaf saya harus masuk ke rumah. Pungkasnya mendorong bahu Ceimas agar meninggalkan pekarangan rumahnya. Ceimas yang sudah melangkah balik badan lagi dan menunjuk wajah Lea yang ketus dan ditekuk. Lea, tahu nggak? Mas bule ngasih maharnya 1 kilogram logam mulia. Tanya Bah Google harga emas sekarang, kalikan pakai kalkulator. Bah. Kebayangkan siapa yang nikahin Neng Meli yang cantik dan soleha ini. Sultan dong. Pungkas Ceimas sembari memeletkan lidah.
Ya Allah, Ce. Pulang Ce, Meli tidak mau suasana makin memanas. Ia mendorong punggung Ceimas sampai masuk pintu pagar dan menutupkannya. Sayang, lagi apa? Ayo masuk dipanggil ayah. Terdengar suara Yusuf berseru dari teras. Membuat Meli yang masih berwajah tegang terkaget. Juga Bu Joko dan Lea yang penasaran dengan sosok suami Meli, menolehkan wajah sembari mulut menganga. Kaget dengan rupa tampan blasteran yang kemudian berjalan mendekat. Meli memalingkan muka sejenak untuk menetralkan ekspresi wajahnya yang tegang begitu melihat Yusuf berjalan menghampirinya. Senyum manis tersungging di bibir suaminya itu yang dengan cuek merangkum bahunya di depan sang tetangga julid. Membuat kini wajahnya berubah merona malu. Mas, ini Bu Joko dan Lea, tetangga di Blok C. Tinggi tubuh yang sebatas bahu Yusuf, membuat Meli mendongakkan wajah menatap sosok jangkung yang merengkuh bahunya. Yusuf mengangguk sembari mengulas senyum. Saya Yusuf, suaminya Meli. Ia mengulurkan tangan yang disambut dengan respon kaget sebab Bu Joko dan Lea masih terkesima menatap sosok suami Meli itu. Maaf ya Bu Joko, Lea, kami tinggal dulu. Mau beres-beres soalnya mau pindah ke apartemen. Pamit Meli setelah Yusuf berbisik di telinganya. Bu Joko dan Lea tidak menjawab saking terhipnotis dengan kemesraan yang dipertontonkan suaminya Meli. Mereka masih mematung di tempatnya dengan mata tak lepas mengikuti langkah Yusuf yang memeluk erat Meli. Bahkan terlihat mengusap dan mengecup puncak kepala berbalut hijab itu. Mulut yang sudah mingkem pun kembali menganga dengan mata membeliak. Ngences kan? Ngences dong masa enggak? Tahu-tahu suara Ceimas terdengar di belakang Bu Joko dan Lea. Membuat ibu dan anak itu terjengit kaget dan langsung membalikkan badan. Tampak Ceimas tersenyum lebar penuh kepuasan. Ngiler kan lihat gantengnya Mas Bule. Ledek Ceimas dengan tangan bersih dekap di dada. Tarohan, kamu mana bisa dapat cowok ganteng, mualaf, tajir melintir seperti suaminya Neng Meli ini. Beda level keles. Ledek Ceimas menatap sinis terhadap Lea. Oh, dia mualaf. Jiwa kepo Bu Joko meronta ingin mengorek lebih jauh. Ceimas membusungkan dada. Saya ini CCTV-nya keluarga Pak Badru. Hampir tiap hari nongkrong di dapur Uma, icip-icip masakan Uma. Sekalian ke poin soal siapa itu Mas Bule. Pulang perut kenyang, penasaran pun terbayar. Bah, ternyata Mas Bul itu. Ternyata apa? Bu Joko makin antusias sebab Ceimas sengaja menggantung ucapan. Lain halnya Lea yang telinganya awas mendengarkan ucapan Ceimas, namun mengarahkan pandangan ke arah dalam di mana pintu rumah Meli terbuka lebar. Aduh, suami saya bentar lagi pulang kerja. Punten mau masak dulu. Ceimas ngeloyor masuk meninggalkan ibu dan anak yang tampak jengkel sebab merasa digantung. Lupa. Ceimas melongokkan kepala dari balik pintu pagar. Nyari aja di bah Google, profil lengkap Mas Bul ada di Wikipedia. Namanya Yusuf Abdillah. Biar kalian gak mati penasaran terus ngajung jurigan, menghantui, ke saya hai. Pungkasnya sembari terkikik dan menutupkan rapat pintu pagar besi. Lea menghentakkan kakinya sebab keki dengan kelakuan Ceimas. Ingin melabraknya, namun ibunya menarik lengan mengajak pulang ke rumah. Yusuf duduk berdua dengan Fahmi di kursi teras depan. Sembari menunggu Meli menyelesaikan packing barang-barang yang akan dibawa, dibantu oleh Mira. Fahmi sengaja meminta waktu bicara empat mata.